Halo, selamat datang Bapak, Ibu, rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Hari ini kita mau ngobrolin satu topik yang penting banget dalam kerjaan kita sehari-hari. Sesuatu yang sekarang ini bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan di pemerintahan modern. Kita akan coba bedah bareng-bareng gimana sih caranya data itu bisa jadi semacam kompas baru buat kita semua dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik. Coba deh, kita berhenti sejenak, kita renungkan bareng. Keputusan terakhir yang Bapak atau Ibu ambil di kantor, mungkin soal alokasi anggaran, atau milih program mana yang jadi prioritas, atau bahkan sekedar cara merespon keluhan warga. Itu dasarnya apa? Apakah murni dari pengalaman bertahun-tahun, dan firasat, feeling kita, atau kita beneran lihat angka, lihat tren, dan bukti-bukti yang konkret? Nah, pertanyaan sederhana ini adalah titik awal dari semua perubahan. Jadi, sebetulnya ada dua pendekatan utama nih. Di satu sisi ada yang namanya intuisi. Ini cara yang paling kita kenal kan, dibangun dari pengalaman, dari jam terbang. Dan ini sama sekali nggak salah loh, pengalaman itu guru terbaik. Tapi di sisi lain ada pendekatan berbasis data. Yang ini ngandelin bukti, analisis, dan ukuran-ukuran yang jelas. Jadi ini bukan soal milih salah satu dan buang yang lain, bukan. Ini soal melengkapi pengalaman kita yang berharga dengan ketajaman data. Oke, sekarang mari kita dalami lagi. Memilih antara dua pendekatan ini, biar gampang, bayangin aja kita lagi milih antara peta kertas yang udah lama kita simpan sama aplikasi GPS atau Google Maps di HP kita. Dua-duanya sama-sama nunjukin jalan kan? Tapi pertanyaannya, mana yang lebih bisa kita andalkan kalau kondisi di lapangan terus berubah? Peta lama itu berharga, tentu. Dia nunjukin jalan-jalan utama yang udah terbukti, mirip banget sama pengalaman kita. Tapi masalahnya, dunia kan bergerak cepet banget. Kebutuhan masyarakat ganti, tantangan baru terus muncul. Peta lama itu mungkin nggak nunjukin ada jalan tol baru yang lebih cepat, atau nggak ngasih tahu kita kalau di depan lagi macet parah. Nah, disitulah kadang keterbatasan intuisi kita muncul. Nah, jadi kalau peta lama punya keterbatasan, terus apa dong navigasi modern kita? Inilah saatnya kita kenalan sama satu konsep, namanya pengambilan keputusan berbasis data. Kalau di dunia internasional terkenalnya sebagai Data Driven Decision Making, atau biar gampang kita singkat aja DDDM. Anggap aja inilah sistem GPS baru untuk pemerintahan kita. Definisinya sebetulnya simpel banget. DDM itu adalah kebiasaan mengambil keputusan organisasi berdasarkan data yang faktual, data yang nyata. Coba perhatikan kata kuncinya di situ. Bukan hanya berdasarkan intuisi. Artinya apa? Artinya kita nggak buang intuisi kita. Justru kita perkuat intuisi dan pengalaman kita itu dengan bukti yang kokoh. Ini semacam kolaborasi antara kearifan kita sebagai manusia dengan presisinya data. Nah, ciri-cirinya ini benar-benar bisa mengubah cara kita kerja. Keputusan kita jadi lebih objektif dan bisa diukur. Nggak lagi cuma pakai menurut saya atau perasaan saya, tapi jadi menurut data. Setiap langkah itu ada dasarnya, ada buktinya, bukan asumsi. Prosesnya juga jadi lebih sistematis, jadi gampang dipertanggungjawabkan. Dan yang paling penting, ini bantu kita banget buat mengurangi bias pribadi dan fokus cuma ke satu hal, hasil yang nyata buat masyarakat. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling krusial. Buat apa sih kita repot-repot begini? Jawabannya sederhana Bapak Ibu, untuk publik. Ini bukan cuma sekedar istilah teknis yang keren-kerenan. Ini adalah alat bantu kita untuk menjalankan amanah sebagai pelayan masyarakat dengan jauh lebih efektif. Yuk kita lihat gimana caranya. Alurnya tuh sebetulnya logis banget. Gini, coba bayangin. Kalau kita bikin kebijakan berdasarkan data kebutuhan real di masyarakat, otomatis kebijakan itu jadi lebih objektif dan adil kan? Itu langkah pertama. Nah, kalau kebijakannya udah tepat sasaran, ini akan lanjut ke langkah kedua. Anggaran kita jadi jauh lebih efisien. Nggak ada lagi tuh program yang cuma buang-buang uang. Terus puncaknya apa? Ya langkah ketiga. Kalau masyarakat melihat kebijakannya adil, uang pajak mereka dipakai dengan efisien, maka kepercayaan publik ke pemerintah pasti akan menguat. Inilah tujuan akhir kita semua. Ada kutipan dari seorang ahli, W. Edwards Deming, yang menurut saya ngena banget. Tanpa data, Anda hanyalah orang lain dengan sebuah opini. Di pemerintahan, keputusan kita itu dampaknya kejutaan nyawa. Kita punya utang ke publik untuk mendasarkan keputusan itu pada sesuatu yang lebih kuat dari sekedar opini. Data inilah yang mengangkat argumen kita dari yang tadinya cuma saya rasa, jadi saya bisa tunjukkan buktinya. Tentu aja, perjalanan ini nggak selalu mulus kayak jalan tol. Mengadopsi budaya data itu sebuah transformasi yang besar, dan setiap transformasi pasti punya tantangannya sendiri. Coba deh kita jujur-jujuran, kita lihat rintangan apa aja yang kemungkinan besar akan kita hadapi di lapangan. Dan rintangan-rintangan ini mungkin kedengarannya akrab banget ya di telinga kita. Kadang datanya nggak ada, atau ada tapi nggak akurat.
Kadang datanya ada, tapi kita kekurangan orang yang bisa mengolahnya jadi informasi yang berguna. Sering juga kita berhadapan sama kultur organisasi yang menolak perubahan, yang nyaman dengan cara lama. Dan tentu saja, penyakit klasiknya, ego sektoral atau silo antar instansi yang bikin data susah banget dibagi. Tapi, mengenali tantangan ini adalah langkah pertama untuk bisa mengatasinya. Dan ini dia poin kuncinya. Kita bisa aja beli software paling canggih. Kita bisa bangun pusat data paling megah. Tapi, kalau pola pikir kita, kalau kebiasaan kita nggak berubah, semua teknologi itu nggak akan ada gunanya. Transformasi ini pada intinya adalah soal manusia. Ini soal mengubah kebiasaan kita dari yang tadinya berbasis kira-kira menjadi berbasis bukti nyata. Lalu, gimana kita bisa melangkah maju? Nah, masa depan pemerintahan kita ini ada di tangan kita semua loh. Transformasi ini bukan cuma tugas pimpinan, bukan juga cuma tugas teman-teman di divisi IT. Setiap dari kita, di posisi apapun kita berada, punya peran. Kita bisa mulai dari hal yang paling sederhana, memastikan data yang kita catat itu akurat. Sampai berani bertanya di setiap rapat, mohon izin, apa data yang mendukung keputusan ini? Jadi, inilah kesimpulannya. Data adalah kompas baru kita. Kompas yang bisa memandu kita melewati lautan tantangan yang kompleks untuk menuju satu tujuan yang sama, kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita perlu menggunakan kompas ini, tapi lebih ke seberapa siapkah kita untuk memegang dan membacanya bersama-sama untuk menavigasi Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih.